Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Minggu 12 Juli tahun 2020. Bacaan pertama, bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan, seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke sana, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, aku yakin penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan amat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan karena kehendaknya sendiri, melainkan karena kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi penaklukan ini dalam pengharapan, sebab makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan mulia anak-anak Allah. Kita tahu sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya makhluk-makhluk itu saja. Kita yang telah menerima Roh Kudus sebagai anugerah sulung dari Allah, kita pun mengeluh dalam hati sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil saat ini diambil dari Injil Matius. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni Dia. Sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung-burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu semakin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 ganda,
ada yang 60 ganda, ada yang 30 ganda. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengarkan. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau mengajar mereka dengan perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kamu diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi orang-orang lain tidak. Karena barang siapa mempunyai, akan diberi lagi sampai ia berkelimpahan. Tetapi barang siapa tidak mempunyai, maka apapun yang ada padanya akan diambil juga. Itulah sebabnya aku mengajar mereka dengan perumpamaan, karena sekalipun melihat, mereka tidak tahu, dan sekalipun mendengar, mereka tidak menangkap dan tidak mengerti. Maka kepada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar lagi, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat lagi, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, telinganya berat untuk mendengar, dan matanya melekat tertutup, agar jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga kusembuhkan. Akan tetapi, berbahagialah kamu karena melihat, dan berbahagialah telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan tentang penabur itu. Setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengerti, akan didatangi si jahat yang akan merampas apa yang ditaburkan dalam hatinya. Itulah benih yang jatuh di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan hanya tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu firman itu terhimpit oleh kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan, sehingga tidak berbuah. Sedangkan yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100, ada yang 60, dan ada yang 30 kali lipat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, renungan kita di saat ini diberi judul Bertumbuh dan Menghasilkan Buah. Beberapa kali dalam pengajaran Yesus menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan pesannya. Dalam Injil hari ini, Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang penabur yang menaburkan benih pada 4 jenis tanah. Perumpamaan ini menerangkan tentang sabda Allah dan tanggapan-tanggapan yang muncul setelah sabda itu dinyatakan. Penabur adalah Allah sendiri, dan benih adalah sabda Allah.
benih itu dijatuhkan di tanah yang berbeda-beda. Ada yang di pinggir jalan, di tanah yang berbatu-batu, di tengah semak duri, dan ada juga di tanah yang baik. Jenis-jenis tanah ini mewakili 4 tipe pendengar sabda Allah. Saudara-saudari terkasih, menjadi pertanyaan bagi kita saat ini, termasuk dalam tipe tanah manakah kita saat ini? Apakah kita seperti benih yang jatuh di tanah di pinggir jalan? Atau apakah kita seperti benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu? Atau seperti tanah bersemak duri? Atau seperti tanah yang baik? Jawabannya tergantung dari cara kita dalam menerima sabda Allah. Benih yang jatuh di pinggir jalan memiliki arti bahwa ketika sabda Allah itu dinyatakan, orang hanya mendengar namun tidak mengerti, sehingga didatangi si jahat yang merampas apa yang ditaburkan dalam hatinya. Benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu berarti adalah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Sabda Allah itu bertumbuh tetapi tidak berakar dan hanya tahan sebentar saja. Sedangkan benih yang jatuh di tengah semak duri seumpama orang yang mendengar firman itu, kemudian firman itu terhimpit oleh kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan, sehingga bertumbuh namun tidak menghasilkan buah. Sedangkan benih yang ditaburkan di tanah yang baik seumpama orang yang mendengarkan firman atau sabda Allah dan dimengerti, kemudian berbuah berlipat-lipat ganda. Saudara-saudari terkasih, termasuk pada tanah yang manakah kita saat ini? Pertanyaan bagi kita masing-masing adalah bagaimana kita memperbaiki sikap hati kita, sehingga ketika sabda Allah diperdengarkan, sabda itu dapat bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita dan berbuah secara berlimpah. Apakah kita sungguh-sungguh mendengarkan ketika sabda Allah diperdengarkan dalam ekaristi atau perayaan-perayaan ibadah? Apakah kita membiarkan sabda itu berakar dalam hati kita dan menghasilkan buah yang berlipat ganda? Semoga kita seperti tanah yang baik ketika firman diperdengarkan, seperti benih yang bertumbuh dan menghasilkan buah, dan buah itu berlipat-lipat ganda. Semoga demikian.